melakukan salat musafir itu kayaknya kurang bisa. Setelah ditanyai kayak apa kan bagian tadi, Masya Allah, perlu masih tambahan. Salat kasar, salat musafir, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Itu kan salat itu kan semuanya kan asal mulanya Rasulullah mengambil sendiri langsung kepada Allah. Cuma diberikan kemudahan di jalan dua musafir ada keringanan kasar. Itu setelah kita ada mukim lah. Itu hasil daripada Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu yang dihormati, mungkin orang mengisahkan kata kayak orang ceramah di atas podium kan, orang menyampaikan apa adanya. Nah kita contoh di dalam terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj yang Allah mulai kisahnya ini dengan kalimat Subhana. Punya kalimat-kalimat yang mengagumkan di dalam kejadian Isra dan Mi'raj. Nah akal kita tuh rasanya ada sampai memikirkan. Kalau akal kita kepada sampai memikirkan kejadian itu jangan diakal-akali. Jadi kita dengan cara keimanan itulah Allah hendak menunjukkan kekuasaannya kepada hambanya, diperlihatkan oleh Allah segala macam kejadian-kejadian tanda kebesarannya Allah. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, dijalankan. Jadi kita tahu bahwa Rasulullah itu kan dijalankan, jalan dijalankan, dilihat-akan, didamarakan. Nah lalu sifat-sifat yang ada di dalam diri kita itu kan sifatnya adalah dipinjami oleh Allah. Nah, kemudian dipakayakan dia pulang. Pengarangnya sifat yang ada pada kita itu berdataan ingat dipinjami suatu-waktu Allah ambil kembali. Gunakan ujar Rasul, gunakan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Jadi waktu sehat dari ujung sampai ke bawah, mulai ujung rambut sampai ke bawah, waktu sehatnya gunakan. Bapak gunakan nikmat Allah itu kepada sesuatu yang membawa kepada kebaikan. Ya jangan sama sekali kita ada niat di pagi hari niat kurang bagus. Makanya Rasulullah SAW ajari kita beratakan sebelum turun ke gawian supaya gawian kita lurus. Rasulullah mengajarkan waktu turun Bismillahirrahmanirrahim. Ini kadang-kadang kebaca. Ambil sepatu langsung keras, langsung Bismillah. Karena apalagi Bismillahirrahmanirrahim. Dapat hari itu dianjurkan. Jadi nak sepele-sepelenya kebaikannya itu dikumpulkan. Nah parah mata kita jarang terbaca. Belinya HP mata tinggal mana HP kau. Nah jadi sunnah Rasul kita ini aku itu Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Jadi lurusannya. Nah jadi menangkap ini kalau kita ada bujur-bujur memperhatikan, ada mengamalkan. Apalagi lah kita pulang. Ujar Rasulullah bila hendak pulang. Tadi katakan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi namanya itu waktu orang pergi haji hendak umrah. Lu berdampingan aja itu lah nama manduk nangis. Nah, belajar Bismillahirrahmanirrahim digandeng oleh orang membaca. Ada menangisi bacaan, ada menangisi laki kan, bini kan, ada tinggal tadi. Nanti berangkat. Jadi ujar Rasulullah baca minta perlindungan kepada Allah agar di dalam perjalanan itu bisa menjadi baik dan terhindar daripada segala yang ada baik. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Itu aja kan. Insya Allah selamat dalam perjalanan kita. Kemudian baik. Ya Allah, ulun mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah. Mudah-mudahan ulun
jangan tersesat, baik tersesat dalam perjalanan atau tersesat dalam gawian atau lebih lagi tersesat dalam akidah. Karena kita punya akidah, masya Allah luar biasa, banyak godaan kita, aliran macam-macam yang kita hadapi. Apalagi kan kalau mau buka di YouTube Wahabi, masya Allah sedikit kelihatan gitu. Gini, jangan nyanyikan yang aslinya dihamburakannya pun kita. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Ya Allah, mudahan dalam perjalanan ulun jangan sampai disesatkan orang. Ulun indah sesat dan ulun indah disesatkan. Yang kedua, Allahumma inni a'udzubika an azilla au uzalla. Ya Allah, ulun memohon perlindungan kepada Engkau ya Allah. Di dalam perjalanan ulun jangan sampai tergelincir gawian, lebih-lebih akidah, jangan sampai tergelincir sama aja nanti itu. Nah kadang kita digelincirkan orang, ucapi orang segala macam, dibawa itu segala macam. Nama lebih ada kajian makin nyaman, khawatir tahun depan maka ada sembahyang kan, tergelincir gawian, jadi menyimpang pada syariat. Wah ya ini orang begawi, asal dapat keuntungan, kada tahu tergelincir mah, kada tahu nanti tersesat atau menyesatkan, yang penting aku untung. Nah ini kita begawi itu sesuai dengan syariat, karena tujuan hidup kita itu adalah untuk bahagia dunia akhirat, ikuti syariat. Au azilla au uzalla. Mudahan ulun jangan sampai digelincirkan, ulun indah tergelincir atau menggelincirkan orang atau digelincirkan. Ulun indah jangan sampai akidah ulun digelincirkan orang lain. Akidah itu bagaimana? Tentang keimanan. Au ajhal au azlama au uzlama. Ya Allah, ulun memohon perlindungan kepada Engkau ya Allah. Mudahan di dalam perjalanan ulun, di dalam kehidupan ulun, jangan sampai ulun ini menzalimi orang. Nah kalau kita berbicara masalah kezaliman, masya Allah, jangankan kita keluar kita, di sekitar rumah kita salah tingkah, kadang-kadang banyak terjadi menzalimi. Belum lagi di tetangga, di dalam rumah tangga pun kita kadang-kadang ada menzalimi. Nah ini kita minta peliharaan kepada Allah, jangan sampai kita ini menzalimi atau dizalimi orang, baik di dalam usaha atau di dalam keluarga. Jangan sampai kita menzalimi dan dizalimi oleh orang lain. Yang terakhir, yang keempat, doa kita ketika turun dari rumah, wa a'udzubika an ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, ulun memohon perlindungan kepada Engkau ya Allah, jangan sampai ulun berjalan ini di dalam perjalanan atau di dalam musafir ulun ini, jangan sampai ulun mampu ngulik. Jangan sampai ulun ini mampu ngulik. Karena kalau kita ada nafsu, kita kadang-kadang ada aja nang niat kita tuh menyimpang, hendak mengakali orang, jangan tuh. Seorang hendak mana orang kalah mampu nguli orang, mohon perlindungan kepada Allah. Atau dipunguli orang, boleh kita dipunguli orang kalah. Nampak macamnya turun dari rumah. Kalau kita awal amalkan, insya Allah di dalam perjalanan kita tuh bagus. Karena yang sudah kita ikrar, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Sudah langkah, sudah niat lurus semata-mata dalam perjalanan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasanya sudah bapak-bapak sudah, maaflah kalau kita nyampai menyatakan aja biar tahu jauh beredaan sudah. Kalau kita masih banyak lagi kitabnya bersusun, urut maaf. Dan kemudian
Sudah kita turun kemana arah tujuan kita? Kita sudah benar-benar memasang niat tadi. Kalau dia hendak catatannya itu ada itu di bawah kitabnya Riyadhus Shalihin di bawah. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin bukan ya kita doanya Rasul agar di dalam perjalanan bersama mudah-mudahan tak amalkan. Jadi keilmuan kita dapat di tanah lain. Kalau hendak manfaat amalkan. Kalau hanya sekadar kita mendengar sama lah patok. Kita sekadar mendengar saja tenan-tenan kadang sama lawan patok. Kalau kita nak ceramah, nak susun patok ceramahin. Ya. Nah jadi sekalimat dari besar kalimat itu, alhamdulillah kita pakai. Di dalam perjalanan Rasulullah Isra dan Mi'raj, ulun hanya sebagian ulun ambil dan mudah-mudahan yang diambil ini kita dapat memakai. Namun karena kau memakai berusaha untuk memakai. Ada yang dilihat oleh Rasulullah di dalam perjalanan ketika Isra itu beliau melihat ada seorang yang berenang di lautan darah. Berenang di lautan darah. Orang yang di lautan di samping lautan melempar dengan batu. Sudah berenang bakunyong di lautan darah. Dilempar pulang lawan batu. Rasulullah menanyakan kepada Jibril, Jibril siapa orang itu? Ujar Jibril, wahai Muhammad, itu adalah contoh tamsil umatmu itu. Ujar Jibril, kenapa wahai Jibril? Jadi ujar Jibril, wahai Muhammad, itu perutnya benar isinya ular lawan kamu. Bahkan kena orang yang melakukan seperti itu adalah orang yang melakukan riba. Nah, lalu ketentuan masalah riba ini kenapa dikupas masalah riba? Karena diterimanya amal ibadah itu tergantung makanan kita. Makanan, walaupun bagus ibadah, tapi kalau makanan kita makan dari yang haram, maka ibadah tertolak. Sekalipun pada zahir sah, hukum fikihnya bagus, cara taharahnya, cara istinjanya, cara wudhu, cara sholat bagus. Bahkan rukun Islam yang 5 itu sudah digawi. Kalau dilihat gawiannya, kita tidak perlu lagi memberikan arahan. Nah, rukunnya sudah bisa, sudah. Bahkan kadang-kadang memberikan arahan mungkin aja bisa kalah dapat sidik. Cuman tadi dia oleh Rasul siapa? Wahai Jibril itu. Ujar Jibril itu orang adalah pelaku riba. Dilihat berenang di lautan darah riba dalam betul. Maka jamaah riba itu tadi perlu anak paling penting. Biar sedikit ibadah, tapi bersih gawian sampai makanan ucapan yang banyak beribadah pemakan pada diperhatikan tertolak malah pahit. Nah lalu kita berbicara tentang masalah riba. Jadi para ulama bermacam-macam menanggapi tentang masalah hukum riba. Ada nama helah, ada nama cari jalan supaya boleh. Ada, karena mereka itu nama muliakan, beliau sudah memakai. Bolehlah ini boleh di sini, kan sini memakai, memakan. Nah, jadi kalau kita bertakon orang yang pernah memakan pasti boleh. Jadi jangan mahelah hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah haramnya. Kalau dari dalam Al-Quran dan hadis Rasul sudah itu ketetapan, jangan dihelah lagi, jangan dicara-carakan lagi. Sebagaimana contoh di zaman Bani Israel dilarang untuk menangkap ikan pada hari Sabtu. Ternyata mereka berhelah. Hari Sabtu sudah menangkap, memasang aja.
Nah, hari Minggunya ini menangkap. Iya, menjebak. Akhirnya Allah robah jasad mereka nakaya babi. Itu akibatnya nakaya warik. Jadi ujar Harabiyu ini kita tuh kalau sudah turun di medan perang itu pada boleh lagi kita mundur. Ada boleh mundur, dosa besar. Karena ketakutan mayat pedang berkilau. Ada boleh mundur. Ada mampan ini kalau boleh mundur dosa besar. Sidin kada mundur tapi mau buka putar. Jadinya kawan orang kan perlu buka ada yang mau tidak berdagangan lambat berdagangan Tuhan dia kita berjalan ke sini itu pada berdagangan ya. Nah, jadi kembali kepada masalah riba. Di awal Islam, di zaman jahiliyah ini kan kerugian orang mabuk lawan kerugian riba. Jadi hanya masuk Islam itu tuh karena masih imannya lemah. Allah Subhanahu Wa Taala untuk melarang riba itu pada sekaligus 4 kali tadrij sedikit demi sedikit. Kalau langsung sekaligus apa? Ada yang murtad. Jadi ayat Al-Quran itu asbabun nuzulnya 4 kali diturunkan itu kebijaksanaan Allah. Yang pertama kali wa ma ataitum min riban liyarbuwa bi amwalin nas. Dan apa yang kamu lakukan dari riba itu tujuan untuk berkembang. Fala yarbu indallah. Maka itu di sisi Allah ada bakalan berkembang. Jadi dipadahkan oleh Allah ayatnya kayak itu bagi para pelaku riba kadang langsung berpihak pada ikam untuk melakukan ini supaya berkembang. Ujar Allah kada berkembang di hatinya itu. Riba adalah pertama mengambil nyaman, yang kedua esok hari mulai berpikir sudah bayar, ialah berpikir sudah awal pertama. Apalagi wah ini rentannya tuh bahambur, ada membayari sehari mamainya, ambar mama ada pada mama mai, maka ada orang tua mamainya, mamainya. Itu tanda sudah ada pulih pertama tidak menyakiti. Nah, jadi enak kita bahas ini masalah riba ini. Setelah itu karena itu dianggap kada berkembang, berarti kan seakan-akan masih boleh. Seakan-akan masih boleh. Padahal itu sudah ada. Artinya jangan itu ada berkah. Hidup ada berkah orang melakukan riba. Nah setelah itu ada lagi para sahabat ahli riba ayat 2. Wa qad nuhu anhu, maka sudah dilarang semalam. Tapi masih mengambil. Dua sudah. Jadi setelah itu lagi mereka masih ada sebagian yang melakukan sebagian sudah dalam termenggawi lagi. Ada sebagian dari sahabat yang kuat dengan keimanan. Yang ketiga ayat Al-Quran turun masih karena melakukan ujar Allah wala takulur riba al-'afa mudha'afah. Janganlah engkau memakan riba dengan cara berlipat ganda. Nah ini yang banyak ditarapakan oleh orang-orang yang melakukan riba. Dalil sebutin ini. Wala takulur riba al-'afa mudha'afah. Janganlah engkau memakan riba dengan cara berlipat ganda. Dianggap punya persennya sedikit boleh, yang banyak ada boleh.
Kalau babi bilang yang dilarang itu dagingnya, tulang-tulangnya habis sekungan, habis, tidak boleh. Lalu mereka menganggap punya persennya kira-kira 2% boleh, mau 10% tidak boleh. Nah, ini nama boleh akan namanya. Lalu bunga bangku boleh, apalagi itu hutang piutang apa aja bila persennya sedikit boleh. Ini tak baca wala tak puluh riba atau apa moto apa. Nah itu kan. Padahal ada lagi sebelum itu ada lagi ayat Al-Quran terakhir. Kalau kita perincikan dengan sedikit pengawasan teman-teman, namanya biar sudah alim bacaan. Ini nggak mengatakan aja ini kan, mengatakan maaf. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fadzakir, berikanlah peringatan, sesungguhnya memberikan peringatan itu manfaat bagi orang yang beriman, bagi orang yang sadar. Yang terakhir, kalau sudah itu ada larangan dari Allah, Allah mengharamkan secara mutlak riba tadi. Wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'danu bi harbin minallahi wa rasulih. Ujar Allah, tinggalkanlah sisa-sisa riba, jangan digawi lagi. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman, jika kalian percaya. Fa'ilam taf'alu, namun masih aja menggawi di bahasa kita ini, pada meninggalkan. Fa'danu biharbi minallahi wa rasulih, padahal wahai Muhammad itu berperang dengan Allah dan Rasul. Berarti orang yang melakukan riba itu adalah musuhnya Allah. Tahu sudah kita. Orang yang melakukan riba itu adalah musuhnya Allah. Nah lalu macam apa masalah riba itu? Kita bersandar kepada hadis Rasul. Kullu qardin dzarra naf'an fahuwa riba. Jangan dihelang lagi. Jangan itu ini lagi. Setiap utang piutang. Nah, setiap utang piutang atau jual beli uang yang sesama sejenis ada berlebihan, termasuk utang piutang uang. Bila yang berlebihan maka hukumnya adalah riba. Lalu ada istilah ini peminjaman uang dengan cara jaminan. Apakah jaminan itu menghalalkan riba? Ini pertanyaannya. Apakah jaminan itu menghalalkan riba? Tidak bisa. Tetap hukumnya riba. Orang melakukan riba, dosanya seperti berzina dengan orang tuanya sendiri. Disebutkan di dalam kitab Nasahul Diniyah, laksana orang yang membunuh 30 orang nabi. Ada banget. Nah, maaf, 1000 maaf lah. Ulun sekali lagi karena kita menguyap buah tanpa isi, menteladani apa yang ada di dalam kisah Isra dan Mi'raj tadi. Rasulullah menanyakan kepada malaikat Jibril, man haula'i ya Jibril, siapa orang tua Jibril? Ujar Jibril, wahai Muhammad, itu adalah pelaku riba, nambah unyong di lautan darah tadi. Nah lalu riba itu kita diterapkan di dalam hukum fikih. Setiap utang yang ada sifatnya berlebihan cara membayar, maka hukumnya adalah riba. Sertifikat BPKB, anggunan apa aja, termasuk SK. Sekolah terus.
kita terang. Padahal kita pun sudah tahu kada kawa mengteladani. Nah, jadi jangan dilihat di penampilan. Kalau bang kurang nama bulan karena pasti mungkin sidin pagi iyanya kan. Kita ini menarapakan SK disimpan di sekolah akan minjam duit bayarnya kira-kira sama lah. Jawabannya dia. Bangun rumah, dibawa naik haji, nukar mobil, guring di rumah riba, mobil rumah riba, mobil riba, haji riba. Ayo, ini maksud Allah menerapakan. Itu kan pian begawi itu menerima gaji, bukan menggedayakan iska. Maaf, tahu bahwa bila digedayakan iska pinjam duit bayar bulanannya ada waktu riba tuh. Ikat kepala ini. Mungkin kita riba. Jangan dibadahkan ulang. Kullu qardin daranakan bahwa riba. Mau ngot jadi sembahyang macam apa? Kau pinjam duit ini. Seperti itu aja. Gilanya kita tuh beribadah makan itu biar menangis baju darah ada sah, ada bak, ada diterima sekalipun sah. Itu kesengnya aja kalian bagus. Menangis air mata buaya. Makanya umanya karas, makanya karas memakai itu. Ini yang tentunya tujuan karas-karasnya. Sebab orang kita kan, Bu, jangan membuka arisan. Kemudian caranya arisan tadi kena dijual. Udah boleh dijual berapa anu arena? Ini 10 jual 8, ini sama riba jual. Kemudian nanti ada organisasi apa namanya tuh? Organisasi apa ini ibu-ibu ada itu ada istilahnya nakumpulan kan, ada nakumpulan duit kan, ada namanya koperasi, koperasi lalu pengumpulan duit karena keuntungannya dibagi lalu duitnya itu dipinjamkan duit kumpulan tadi dikumpulkan. Siapa hendak minjam, ayo sekian persen, itu riba tuh. Penitiannya tuh berdahulu tidak diajar di dalam Quran. Wakaf ibahu wa syahidahu, sama. Oh kilahu wa katibahu wa syahidahu, qala, oh sawa, sama. Ayo. Penelitiannya dibakar pada dulu. Ulo sebutin aja, sebutin aja Pak. Biar mudah paham mereka Islam ikhlas itu. Bapak lagi belum menyampaikan. Malah tadi dulu biar kesedih daftar muntah. Jadi jangan mengumpati orang nama bulihakan lah. Jangan dielah lagi. Anu aja boleh aja di zaman Al-Quran itu mengatur zaman, bukan zaman mengatur Al-Quran. Kita kalau ada ulama nama bulihakan bahwa riba itu boleh aja, bunga bank boleh aja, sudah ada umat menyambati. Kita sudah dengarkan aja, cuma jangan umpat itu nanti. Jangan umpat. Jangan kita menyambati tak salah ya. Kita sudah tahu hukumnya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba sudah. Nah kemudian caranya ya helah tadi. Jadi orang nama helah itu mencari jalan gesan masuk berdahulu ke neraka. Nah helah misalnya. Macam apa aja